Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengkaji, saat kita mendalami dan menelaah hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu akan kita dapatkan pelajaran hikmah-hikmah dan sekelumit yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, dari jalur sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa pada suatu ketika Abdullah ibn Umar bersama dengan para sahabat yang lain berada dalam satu majelis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan dalam majelis tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minasyajar syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi haddithuni ma hiya. Qala fawaqa'an nas annaha syajarul bawadi. Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu. Faqalu hadithni ma hiya ya Rasulullah. Qala annaha hiya an-nakhlatu. Jadi di dalam peristiwa ini atau dalam majelis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di dunia ini, dari sekian banyak pohon di dunia ini, ada satu pohon yang daunnya tidak bisa jatuh. Pohon ini adalah permisalan untuk orang muslim. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat, sebutkan kepadaku pohon apakah itu. Lantas para sahabat yang hadir pada majelis itu mengira bahwasanya pohon tersebut adalah pohon yang jauh terletak di tengah padang pasir, di tengah-tengah pedalaman. Namun ternyata Abdullah bin Umar yang pada saat itu masih berumur belia, justru beliau sudah menyadari bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah saat itu adalah pohon kurma. Dan ternyata benar, ketika Nabi SAW menjawab, itu adalah pohon kurma. Hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah saat Nabi SAW menyebutkan pohon kurma itu sebagai pengibaratan atau permisalan seorang muslim. Artinya di sini terdapat kesamaan antara orang muslim dengan pohon kurma. Tentu timbul dalam benak kita sebuah pertanyaan, lantas apakah persamaan tersebut? Sehingga Nabi SAW menyebutkan orang muslim sama persis seperti pohon kurma. Ternyata bila kita telaah lebih dalam, pohon kurma adalah pohon yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang memeliharanya. Banyak memberikan manfaat kepada orang-orang atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Mulai dari akar, batangnya, rantingnya, daunnya, dahannya, sampai buahnya, semua yang berasal dari pohon kurma itu bisa diambil manfaatnya, bisa dimanfaatkan. Terlebih buahnya. Buah kurma ketika baru muncul sudah terasa manis, yang biasa disebut dengan rutop atau kurma muda. Sudah terasa manis sampai dia matang, kemudian sampai dia jatuh pun masih menghasilkan rasa yang manis. Artinya ada banyak manfaat yang bisa diambil oleh umat manusia dari pohon kurma ini. Seperti inilah sejatinya seorang muslim, yaitu seorang muslim adalah sosok yang harusnya mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kurma tadi memberikan manfaat yang banyak, mulai dari akarnya sampai ujung dahannya, maka orang muslim pun seperti itu seharusnya. Setiap apa yang dilakukan oleh orang muslim, semua pergerakan yang dilakukan oleh orang muslim harus mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan diamnya orang muslim pun, kalau memang orang muslim ini benar-benar muslim dan benar-benar beriman,
diamnya orang muslim akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Paling tidak, minimal, ketika seorang muslim tidak mampu atau belum mampu memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak orang tersebut atau muslim tersebut tidak memberikan madarat atau bencana atau kesengsaraan, tidak menularkan madarat kepada orang lain, tidak membuat mafsadat di lingkungan tempat dia tinggal. Jadi seperti itulah sejatinya seorang muslim, dimanapun dia berada, apapun pergerakan yang dia lakukan, di keluarga, dia memberikan manfaat untuk keluarga. Ketika datang ke kantor di tempat kerja, dia memberikan manfaat kepada teman-temannya di tempat kerja. Bahkan ketika berlibur sekalipun, di tempat wisata atau di tempat hiburan, dia memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di tempat wisata tersebut. Paling tidak, orang muslim tidak memberikan madarat atau mafsadat atau kerusakan di lingkungan tempat dia tinggal. Mudah-mudahan nasihat kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ini sudah kita amalkan, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan sudah lebih bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.